Iya, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, tentunya kalian karena sering mengaji ya, pahamlah kira-kira dari masa peninggalnya Rasulullah SAW, dari zaman Khulafa ar-Rasyidun sampai masa kepemimpinan para sultan, khalifah dari Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian para sultan, kan ada peristiwa-peristiwa politik itu yang menggambarkan jatuh turunnya peradaban Islam secara ekonomi, secara politik, secara sosial, secara kekuatan militer. Tetapi ilmu tidak tetap. Tetapi saat ini benar-benar habis. Tradisi itu dirusak. Kira-kira sudah diawali 3 abad yang lalu. Bahkan ada yang menyebut 5 abad yang lalu sudah diawali rusaknya. Karena tahu begini, orang-orang Eropa dulu belajar di Andalusia itu secara gratis via beasiswa. Makanya mereka itu dalam catatan sejarah sebagai orang-orang Musarek. Orang-orang Musarek Arab itu orang berpakaian Arab. Sebetulnya bukan berpakaian Arab, orang berpakaian Muslim. Meniru cara berpakaian orang Muslim. Karena saat itu orang Muslim itu identik dengan intelek, dengan pintar. Sehingga orang Prancis, orang Jerman yang masuk wilayah itu belajar ke dunia Islam. Bukan hanya ilmunya, tetapi juga cara belajarnya. Dan mereka paham kekuatan umat Islam itu ada di dalam itu. Maka itu yang dirusak oleh mereka. Lihat caranya, perhatikan. Ketika ada pertanyaan, di sini disindir oleh seorang pujangga. Begini, Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munshi pada pertengahan abad ke-19 itu pernah menggambarkan begini: lalat menjadi elang, kutu menjadi kura-kura, dan ulat menjadi naga. Kan nggak mungkin lalat menjadi elang, kutu menjadi kura-kura, dan ulat menjadi naga. Itu ada lompatan status. Maaf, saya menggunakan bahasa ini karena saya sangat ini bukan bahasa pengajian ini. Biasanya analitik seperti itu. Bahasanya hari ini bahasa kuliah kan begitu. Karena memang harus ada yang bagian ini gitu. Itu ada lompatan status. Kita akan paham pada bait berikutnya kalau berbunyi. Bahkan orang yang hina lagi bodoh bisa terhormat jika memiliki harta. Tapi orang yang miskin bisa diabaikan begitu saja, meskipun dia berilmu dan mulia. Itu terjadi apa? Kerusakan dari dalam. Kerusakan dari dalam itu akibat apa? Akibat meniru peradaban lain. Peradaban lain itu cara pandang hidupnya melihat alam ini hanya materi saja. Ini salah satu bagiannya. Saya langsungkan pendapat. Peradaban lain seperti peradaban barat melihat semua fenomena ini hanya materi, ansih, materi. Padahal ulama Islam dulu melihat semua wujud ini tidak pernah melihatnya seperti itu. Dalam bahasa ilmunya ini dikatakan begini: menghilangkan pesona alam. Di dalam Islam memandang semua yang wujud ini itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi yang materi itu memiliki makna spiritual. Melihat bedanya ada yang tampan dan kurang tampan. Bukan muncul, aduh kurang ganteng. Bukan begitu. Melihat ada yang pendek, ada yang tinggi. Yang muncul itu bukan begini, pendek banget. Bukan begitu. Tapi ingat, melihat ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ya, tak mungkin coklat. Ya, sawo matang. Itu gak merah. Waduh, kok sama kayak wajan. Bukan begitu yang muncul. Lihat, yang muncul itu. Ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bedanya lisan,
bedanya warna kulit, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua karena Allah. Tentang tadi semua yang nampak. Di dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan tunjukkan pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di setiap ufuk dan pada diri mereka, sampai nyata bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah benar. Jadi seperti itu yang muncul. Nah, cara pandang yang rusak ini itu seperti chip yang tertanam di kepala kita dan hati, sehingga mentalitasnya itu berimbas dalam amal rusak. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Sehingga ini menyebabkan rusaknya tradisi ilmu itu tanpa terasa, bahwa kita sendiri yang meninggalkan. Sehingga ketika dikenalkan lagi seperti barang asing, apa iya, apa ini, apa ini. Dan ini awalnya itu dari situ. Jadi rusaknya cara pandang hidup berakibat kepada rusaknya ilmu. Semua ini berantai berakhir pada rusaknya amal. Amal itu bukan berarti hanya ibadah saja, tetapi dalam beraktivitas, bekerja, kemudian menuntut ilmu, berinteraksi sosial, kualitasnya itu juga turun. Dan tadi, karena di dalam Islam konsep ilmu itu erat dengan akidah, menyatu dengan akidah. Maka lihat ucapan Rasulullah ketika melewati seorang sahabat, sehabis pulang dari perang Tabuk, ada seorang sahabat yang memukul batu sampai melepuk tangannya. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa tangannya? Aku ini lakukan ya Rasulullah, tanganku ini karena palu dan sekop itu. Dan aku lakukan ini ya Rasulullah untuk memenuhi nafkah keluarga. Tangan itu yang tidak masuk kan cium oleh Rasulullah. Tangan inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan aktivitas ekonomi kita, tetapi itu langsung dikaitkan oleh Rasulullah dengan akidah. Bicara tentang neraka, bicara tentang akidah. Artinya apa? Disitulah pembelaan Rasulullah, kebenaran Rasulullah dengan cara yang halal begini, hidup jauh lebih terhormat dari cara-cara cepat tapi tidak halal. Karena dia berbuat berdasarkan ilmu. Dia tidak akan melampaui apa yang dilarang oleh Allah. Itu sudah bagian dari ilmu integral. Jadi jangan hanya aktivitas belajar sains itu sebagai aktivitas ilmiah. Kan ini hadir di dalam majelis, setiap langkah itu diniatkan saja, itu mendapatkan rahmat dalam Islam. Dalam sebuah hadis lagi, orang yang tidak berniat hadir di majelis ilmu tapi lewat, lalu duduk sejenak, lalu kembali lagi melanjutkan perjalanan, tetap terhitung mendapatkan rahmat. Itu cara pandang Islam. Bagaimana tidak ramai majelis ilmu dulu? Maka tidak heran kalau seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, majelis Imam Bukhari, diriwayatkan itu seperti terasa hiperbola, lebih dari 2000 orang hadir. Kan saking banyak. Tentu ada konsep yang sangat detail untuk pertanyaan tadi, tapi tidak saat ini disampaikan. Iya kan? Ini hanya gambaran umumnya dulu. Titik tolaknya itu dari mana? Supaya ini apa? Benar-benar mengobati gampang lelah, gampang ngantuk, gampang putus asa, harus hilang semuanya dengan menggunakan resiko. Ini saya berikan gambaran umum. Ya, sebagaimana ahli ilmu sains melakukan dikotomi terhadap ilmu Islam, mungkinkah ahli Islam melakukan dikotomi terhadap ilmu sains? Nah, kemudian manusia dikaruniai rasa dan logika. Rasa meliputi iman, takwa, senang, bahagia, sedih, putus asa, khusyuk dan sebagainya. Sedangkan logika meliputi akal, akan sains, ilmu hitung dan sebagainya. Ya, begini. Inilah saya dikatakan, misalnya
dalam salah satu program proyek Islamisasi. Jadi ada diskusi dua guru besar lagi, saya katakan. Saat ini sama-sama orang Indonesia. Ini terjadi di tempat saya belajar dulu, di pesantren Dr. Darussalam. Jadi Profesor Dr. Mukti Ali saat itu, profesor saya sebagai Menteri Agama, bergumam di hadapan Profesor Dr. Ahmad Baikuni yang merupakan salah satu ahli nuklir pertama di Indonesia. Profesor Mukti Ali ini mengatakan begini, apa ya Islamisasi ilmu? Ngomong kosong. Ilmu itu kan netral. Kata Profesor Dr. Ahmad Baikuni, tidak Prof, Pak Mukti sih nggak belajar sains. Coba belajar sains, pasti tahu letaknya di mana yang harus diislamisasi itu. Dengan polos, Profesor Mukti Ali lalu terjun. Oh iya, di mana? Bagaimana? Katakan, letaknya itu ada presuposisinya. Jadi menggambarkan objek ilmu itu dulu dari awalnya. Ketika meniadakan takdir Allah pada setiap fenomena alam, dia sudah tercerabut dari pemahaman yang benar tentang alam. Jadi begini, ilmu fisika modern itu berputar pada mekanisme sebab akibat, sehingga pada level tertinggi seorang dengan ilmu pengetahuan fisika seperti Stephen Hawking saja masih bingung apa benar Tuhan itu sudah apa benar Tuhan yang menciptakan alam, masih bertanya. Lalu sampai muncul pada pertanyaan begini, muncul aliran deisme. Sampai itu komprominya ahli sains dengan agamawan, deisme. Jadi Tuhan ini diyakini, ya percaya yang menciptakan alam ini Tuhan, tapi habis itu istirahat. Semua perjalanan alam ini ditanggung manusia, serah manusia. Kalau sudah begitu, kita gampang menilai rusaknya alam, rusaknya ekologi itu karena dari sifat ilmu yang seperti itu, sifat dari pribadi-pribadi seperti itu. Orang yang paham ilmu dengan benar akan mengatakan tidak boleh main-main dengan minyak itu karena minyak itu terbatas. Tapi dengan yang sebaliknya akan mengatakan, oh tidak, minyak tidak akan pernah habis. Ya. Tentang ini logika rasanya begini, manusia itu kan ada dua di dalam dirinya, jasad dan ruh. Ketika bersatu jasad dan ruh itulah dimensi yang ketiga. Muncul pernyataan sayanya per individu itu. Sayanya saya dengan sayanya Anda kan tidak sama. Itu yang bertanggung jawab. Fungsi-fungsi ketika berjatuh, fungsi-fungsi ruh itulah berpikir, merasa, dan berkehendak. Tiga itu fungsi. Berpikir, baru bisa berpikir, baru bisa merasa. Kalau merasa itu begini maksud saya, dihina misalnya, sakit hati saya dihina tadi, itu merasa. Kalau berpikir ketika merenungkan, menalar sesuatu. Kalau berkehendak itu ketika berkemauan. Menyatunya ruh dengan jasad itu memunculkan tiga potensi ini. Semuanya ini berawal dari ruh, bukan berawal dari otak itu. Itu nanti kenapa diarahkan ke otak? Itu yang memunculkan dikotomi nanti. Menganggap ada materi-materi yang gaib. Dalam Islam semua kemampuan manusia itu bisa mencerap semua itu. 10 indera yang dimiliki dalam konteks Islam. Dari tiga kemampuan itu nanti memunculkan dua istilah itu. Untuk tolak ukur keilmiahan pengetahuan manusia kan akal. Makanya orang yang hilang akalnya tidak dibebani seperti orang gila, orang tidur, orang hilang ingatan. Sedangkan untuk perilaku yang dikatakan nanti bagian dari dosa dari rasa itu adalah fitrah tolak ukurnya.
Tapi keduanya ini tidak bebas. Kenapa di dalam Islam tidak mungkin seorang muslim melakukan dikotomi kecuali ketika dia sudah salah menggunakan cara pandang hidupnya, tidak lagi berdasarkan tauhid. Ketika tolak ukur keilmuan pengetahuannya dengan tolak ukur kecenderungannya ini tidak dibatasi. Di dalam Islam, fitrah dan akal itu tunduk kepada tolak ukur yang ketiga, yakni syariat. Apa yang baik menurut syariat pasti baik untuk fitrah dan akalnya. Apa yang buruk menurut syariat pasti buruk untuk fitrah dan akalnya. Kalau ada kecenderungan yang menyimpang dari syariat, itu kecenderungan yang sesat. Seperti laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Dalam hal keimanan, dalam hal ini karakter ya, mencampur antara tauhid dengan syirik. Ada abu-abu. Ya saya beriman, tapi saya juga mengakui yang lain juga benar. Jadi ini dua. Tolak ukur utamanya adalah syariat. Makanya obat dari tiga tadi, zalim, jahil, dengan gila itu adalah jalan. Jalan itu dalam bahasa Arab kan syariat. Itulah tawarannya, jalan pembenarannya. Maka disebut syariat. Karena ada 7 pilar yang dijelaskan oleh ulama itu. Tempat dari mewujudkan 3 tolak ukur ini itu adalah waktu. Waktu itu diisi dengan amal kita. Disitulah yang akan kita bawa di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan. Maka kan kita akan ditanya tentang waktu. Dan semua sarana untuk mengisi waktu itu, tentang ilmu kita, tentang kesehatan kita, tentang harta kita, tentang kenikmatan-kenikmatan yang lain. Saya katakan, kalau kembali kepada standar ilmu dalam Islam, di mana meletakkan gharizah itu ya, dalam bahasa ini, ya, akal dan fitrah. Kalau bahasa kita, pun standar untuk kecenderungan manusia itu adalah fitrah. Yang menyukai keadilan, membenci kezaliman itu fitrah. Menjadi adil dan menjadi baik itu adalah karakter. Jadi kita pasti punya ini, menyukai adil. Kenapa? Setiap kita melakukan pelanggaran, otomatis alarm di dalam tubuh kita tuh, di dalam diri kita akan mengingatkan. Karena di hadis tadi kisah Rasulullah, setiap orang yang melakukan pelanggaran atau dosa, jiwanya pasti mengingatkan, itu tidak enak, itu tidak nyaman, itu tidak baik, itu memalukan, itu pasti. Makanya menyukai yang baik, menyukai keadilan itu terhitung fitrah. Menjadi adil, menjadi baik itu karakter. Ujian hidup kita ketika melakukan pilihan itu, mau menjadi baik atau buruk. Kita kalah tidak oleh nafsu, kalah tidak oleh godaan syaitan. Nanti bicara tentang ujian. Nah, jadi kalau dari ini jangan kata saya, jika mengikuti standar yang benar dalam tradisi ilmu di dalam Islam, yang dasarnya adalah tauhid akidah, insya Allah tidak akan kita melakukan hal yang sama. Makanya ketika ada orang tidak sama, itu kembali kepada problem akidahnya, dengan apa yang diketahuinya dengan ilmunya. Rasulullah saja mengingatkan tentang orang yang tetangganya tidak aman dari kebaikannya saja. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Wallahi la yu'min 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak dikatakan seorang itu beriman, tidak dikatakan seorang itu beriman. Siapa dia ya Rasulullah? Sebutkan orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Itu masalah interaksi sosial. Jadi pengetahuan tidak sesuai dengan amalnya, itu langsung diingatkan oleh Rasulullah. Itu ada problem pada akidahnya. Jadi bicara interaksi sosial dengan benar, itu semuanya butuh titik tolaknya dalam Islam, termasuk dalam hal ini. Sekali lagi, tentunya ada penjelasan yang cukup detail. Sekali lagi, kalau untuk menjawab secara konseptual sebagai lembaga pendidikan sebagainya. Karena begini, ketika dikatakan untuk membangkitkan peradaban ini harus diawali dengan tradisi ini. Karena tradisi ini itu dasar dari penguatan individu dan masyarakat.
Ini semoga ini menjadi bahan yang baik bagi kita untuk menginsafkan kita jika ada hal-hal yang atau ada tanda-tanda bahwa kita sedang mengarah kepada arah yang salah. Saya akan bersihkan waktu kita sebentar. Baik, saya minta maaf kalau banyak mengambil waktu yang hadir. Dalam menuntut ilmu pernah itu terdengar bahwa kita harus menuntut ilmu secara seimbang. Iya, sekali lagi saya jawab. Bagaimana dan mempertahankan semangat menuntut ilmu. Ya, kemudian tentang referensi. Secara seimbang, jika kita melihat kembali pada konsep dasarnya adalah ilmu yang fardu ain itu harus didahulukan. Maka rukun iman dan pemahamannya itu pertama. Di atas rukun iman itulah ditegakkan rukun Islam. Contohnya misalnya tentang rukun Islam yang jarang dibahas, zakat. Seharusnya karena ini menjadi kata rukun itu dari kata ruknun, arti secara bahasa itu adalah sisi terkuat. Yang hadir di sini nih, kalau ditanya, bagaimana cara zakat mengeluarkan zakat emas? Orang tidak tahu. Bagaimana cara mengeluarkan zakat hasilan? Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari hasil panen? Bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan? Zakat itu telah dihitung pada tahun 2010 untuk pemerintah Indonesia saja di Badan Pusat Statistik, data statistik, untuk tingkat keluarga menengah ke atas dengan tentu dengan ukuran nisab yang ada. Potensi zakat umat Indonesia itu untuk zakatnya saja itu 91 triliun. 91 triliun per tahun. Apa yang bisa kita perbuat dengan 91 triliun? PT Adaro saja di Kalimantan itu membangun Islamic Center dengan 5 menara, itu 15 miliar. Padahal 1 triliun itu 1000 miliar kan? Kalau 1 triliun saja, gak usah muluk-muluk, ada di tangan umat Islam setiap tahunnya, kan tinggal digilir selama 40 tahun di lebih dari hampir 34 provinsi, kurang dari 40 tahun, hitungan 1 generasi. Di setiap provinsi kita sudah punya Islamic Center dengan kualitas itu 3 lantai, 5 menara, 15 miliar. 1 triliun itu belum habis. Tanah wakaf kita tahun 2005 itu luasnya sama dengan 1,5 kurang lebih 1,5 miliar meter persegi, 5 kali luasnya Singapura. Dengan nilai harga tanah terendah saja itu nilainya setara dengan 590 triliun. Jumlah masjid kita ini kan lebih dari tahun 2005. Ini karena penelitian saya, 2005 lebih dari 600.000. Saat ini saya cek di Dewan Masjid Indonesia itu sudah lebih dari 700.000. 600.000 saja itu jumlah masjid terbesar di dunia dalam satu negara. Itu setara dengan jumlah masjid yang ada di rentang negara Bangladesh sampai Maroko. Jimpitannya, jumatan itu, infaknya itu, kotaknya itu. Ini berapa? Lebih dari 1 juta mungkin sekali jumatan. OGM kalau bulan Ramadan itu di atas 4 juta. Kalau dipukul rata, masing-masing masjid bersedekah 200.000 tiap bulan. 2 triliun lebih
dikumpulkan biaya itu. Sangat cukup untuk membangun Islamic Center berikut perpustakaan seisinya. Kalau dituangkan dalam beasiswa, mungkin setiap yang hadir di sini terpaksa harus memegang laptop satu-satu. Tapi mengapa tidak mewujud? Mengapa tidak mewujud? Diluncurkan Badan Wakaf Indonesia, target potensi wakaf tunai 1 miliar setahun. Tahu yang terkumpul berapa? 10 juta. Karena nggak percaya. Itu kembali kepada rusaknya akhlak, rusaknya akidah. Rusaknya akidah itu pasti proses menanamkannya. Sekali lagi. Atau begini, ditanamkannya sudah baik, tapi dirusak dengan contoh yang jelek. Ini yang kita sayangkan. Kenapa kita sudah berjalan sekian ini kok seperti jalan di tempat? Bahkan ada tanda-tanda kita mulai mundur. Maka dikatakan ilmu yang pertama rukun iman kita, baru diperbaiki rukun di atasnya, rukun Islam, sholat yang benar, wudu yang benar. Ya Allah, Rasulullah itu memberi pelajaran kepada sahabat itu gak tanggung-tanggung, melewati sebuah kuburan, berhenti Rasulullah. Sesungguhnya orang yang di dalam kubur ini disiksa hanya karena dia tidak memperhatikan kencingnya yang mengenai pakaiannya, sehingga sholatnya rusak apa semua. Ini masalah kebersihan tidak main-main. Rasulullah mengajarkan masalah mengajarkan wudu, membaguskan wudu itu, ya kan, seperti Bilal yang menjaga wudunya itu saja, itu bisa mengantarkan ke surga. Jadi jangan hanya membayangkan perkara-perkara besar saja yang mengantarkan ke surga. Tadi perkara menahan diri untuk tidak iri saja perbuatan hati itu bisa mengantarkan ke surga. Di dalam Islam nggak ada perkara remeh, semuanya besar di mata Allah. Termasuk meremehkan air kencing itu, bisa berangkat ke neraka. Termasuk menghina. Kan diriwayatkan sahabat ada yang menghina pembantunya, budaya. Saking keselnya, hei hitam, sini. Dipanggil begitu, dilaporkan kepada Rasulullah. Ingat, Rasulullah tidak menghardik sahabat itu, hanya mengatakan pada dirimu ada sifat jahiliyah. Kalau itu diucapkan oleh Rasulullah, wah sudah sangat menyesal. Lihat cara meminta maafnya, nggak kayak kita, maafin ya, tadi sorry menghina. Nah, apa sih memang kamu hitam sih? Lihat cara meminta maafnya sahabat. Sahabat itu di hadapan pembantunya meletakkan kepalanya di bawah, di depan kakinya. Injaklah kepalaku jika hal itu dapat menghapus apa yang tidak nyaman di hatimu tadi akibat ucapanmu. Kalau kita yang jadi budaknya mungkin kesempatan. Kapan lagi menginjak kepala ini? Hari-hari dia jadi tuan saya lagi kan? Tidak. Karena kasih sayangnya dia memaafkan. Tidak, engkau tidak perlu melakukan ini. Ya indahnya, itulah dari apa? Hati yang tulus. Hati yang tulus. Umar bin Khattab diingatkan ketika akan bicara, wahai manusia dengarlah. Ada yang nyeletuk, kami tidak akan mendengar. Kami tidak akan mendengar. Siapa? Kenapa kau mengatakan itu dikatakan? Kami tidak akan mendengar sebelum kau jelaskan dari mana kain yang kamu gunakan itu. Kan transparan Amirul Mukminin saat itu. Jadi jatahnya Umar seberapa, jatahnya orang lain seberapa. Orang tahu jatahnya Umar tidak akan cukup menutup tubuhnya. Maka begitu kelihatan kok menutup tubuhnya, pasti dapat kain dari tempat lain. Dipertanyakan di hadapan orang lain ketika dia akan memberikan pelajaran. Maka dia memanggil berteriak, di mana Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar di mana? Berdiri. Ceritakan riwayat kain ini. Baru dikatakan, sesungguhnya kain yang kau gunakan wahai Amirul Mukminin adalah kainku
yang aku hadiahkan kepadamu sebagai ayahku. Baru yang mengatakan, kalau begitu kami mendengar, nggak marah-marah, dipertanyakan. Lihat, karena semuanya berawal dari sini. Ini adalah apa? Nggak gambaran. Kalau tentang rujukan ilmu misalnya, untuk belajar sebagai bacaannya, saya sampaikan dulu yang internet, yang bisa pakai website. Kalian klik saja Muslim Heritage, Muslim Heritage, Muslim Heritage atau FSTC London, FSTC London. Di situ tentang prototipe kajian keilmuan secara spesifik, geografi, seni, fisika, biologi, semua banyak gambarannya. Semua literatur, manuskrip punya orang Muslim yang usianya lebih dari 1000 tahun juga ada sebagian tergambarkan di situ. Bahkan ada foto-foto, misalnya sisa tulisan sahabat, ada Al-Quran yang tulis di atas kulit, yang masih tanpa huruf, tanpa titik dan tanpa tanda baca. Itu ada. Yang batu, foto dari batu yang masih tersimpan di museum ya. Batu di atas kulit, kemudian mushaf Utsmani dari 7 mushaf atau 5 mushaf itu. Dalam riwayat ada yang mengatakan 7. Atau mushaf yang yang tersisa hampir hancur di zaman Abu Bakar. Karena itu hasil. Sampai karya-karya ulama berikutnya. Karya ulama-ulama berikutnya seperti tasrif yang digunakan menjadi rujukan ilmu kedokterannya, karya ini menyebutkannya sebagai Abulsasis di Eropa, di Cremona di Italia, 5 abad digunakan. Karya itu tasrif tentang ilmu kedokteran yang lebih monumental dari Atib punya Al-Qanun Fittib punya Nusina ya. Itu yang lebih canggih lagi, ada tasrif. Ini kita baru dikenalkan ya, dari buku-buku itu. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia, kliklah Insis, bisa dilihat semua. Nanti semua blog yang terlink dengan Insis, baca saja. Di situ ada orang yang sedang menempuh S3 fisika, memberikan gambaran bahasa mereka tentang apa? Perbaikan konsep, cara memandang, cara berpikir, cara membahasakan dari disiplin ilmu mereka yang berkaitannya dengan harus diluruskan. Dari mana letak bahayanya, apa yang mereka syarat dari syarat. Itu aja. Dari situ saja nanti akan muncul buku-buku ini, buku-buku apa saja, rujukan apa saja. Tentang buku-buku sejarah peradaban ini, khususnya yang khusus untuk banyak sekali, banyak sekali saya rasa. Yang melalui tadi sumber-sumber tadi itu akan muncul di catatan kakinya, di footnote-nya apa nanti muncul, tinggal di saja. Lihat di dalam Islam itu ada perbuatan, ada 2 dimensi, perbuatan hati dan perbuatan amal. Tetapi ini tidak bisa menyatu. Makanya definisi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, diawali dengan pembenaran hati, iqrarun bil lisan, dengan membenarkan secara lisan, wa amalun bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh. Jadi indikator benarnya iman itu nampak di lahir itu. Tidak boleh setengah itu dipotong itu. Hati-hati, amal-amal. Lihat, kalau konsep yang tauhid ini dirusak, itu memunculkan pembenaran-pembenaran. Contohnya apa? Konsep takiyah. Boleh mengatakan yang sebaliknya, hanya demi melindungi yang tadi. Boleh berbohong, boleh menipu, sampai begitu. Munculnya bid'ah itu. Orang Muslim apa adanya. Karena apa konsepnya? Kita hidup ini di sini tidak selamanya. Maka tidak terlalu mahal menghargai dunia ini. Semuanya berhasrat pada akhirat. Kalau kita mencontoh Rasulullah dan para sahabat.
Jadi itu yang diutamakan. Jadi ingat, ketika kita belajar psikologi, sosiologi, itu terasa aroma, semangat dan nuansa dikotomi itu muncul, membelah pemahaman kita terhadap diri kita itu sudah ada, sehingga mendefinisikan rasa itu apa, akal itu apa sudah berbeda. Kita semua ini ciptaan Allah. Yang menentukan dengan apa kita dan bagaimana kita beribadah itu adalah Allah. Maka tetap satu. Meskipun ada ruh dan jasad ini, tetapi kita sejatinya tetap satu. Harus sesuai sama. Tidak boleh meyakini tapi dalam waktu bersamaan meragukan. Tidak bisa. Meyakini, menerima, tetapi juga dalam waktu bersamaan membenarkan. Tidak bisa. Harus lurus. Itulah konsep di dalam Islam. Memang karena waktu tidak cukup, memang harus ada gambaran, ilustrasi, contoh-contoh konkret untuk hal ini lebih jauh. Dan itu harus bertahap, tidak ujuk-ujuk. Karena kalau langsung bisa takutnya bisa salah paham. Bisa dibutuhkan pelan-pelan, lalu bisa paham dengan baik. Untuk diskusi apabila masih ada pertanyaan yang bisa. Iya, untuk bisa mendapatkan belajar ini, saya ingat riwayat Rasulullah SAW. Jadi di dalam sirah Nabi itu, ketika kelahiran Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib lahir, kan Fatimah itu tidak punya pembantu. Jadi yang membantu itu adalah Ummul Fadl. Ummul Fadl itu membantu kelahiran Hasan. Setelah beberapa hari atas kelahirannya itu, Rasulullah kan menjenguk. Saat menjenguk itu, digendonglah Hasan yang oleh Rasulullah. Pipis ngopol. Kenapa bagi Rasulullah? Melihat itu, berfadl itu langsung dengan sigap itu mengambil, merebut dengan cepat. Terkejut Rasulullah. Maka diingatkan berfadl itu oleh Rasulullah. Apa yang mengenai baju itu, air akan menghilangkannya. Tapi apa yang bisa menghilangkan debu dalam hati anak akibat rembutan yang keras tadi? Baiklah, Rasulullah sudah mengingatkan di usia yang sangat kecil itu, tindakan yang kasar saja itu bisa menjadi debu di dalam hati anak. Itu terisyaratkan untuk mengepung mendidik anak itu. Kata kuncinya itu adalah sabar. Sabar. Sama juga mendidik anak kecil harus sabar, apalagi mahasiswa. Saya bisa cepat berubah kalau melihat dia ngomong sekali, dua kali. Jadi harus sabar. Karena mungkin kata sabar itu kalau dilihat di dalam Al-Quran, dalam beberapa kesempatan itu dikaitkan dengan jihad. Jihad itu tidak mungkin ditegakkan oleh orang yang frustasi atau putus asa. Jihad itu akan benar-benar tegak, kuat. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang sabar. Maka teorinya para peneliti politik terorisme yang mengatakan orang-orang yang melakukan teroris itu di tuduhan itu orang-orang frustasi tidak benar. Karena konsep jihad yang sebenarnya itu pasti didasarkan atas kesabaran. Orang yang sabar. Orang yang sabar di dalam dirinya, hal yang paling substantif itu adalah akidah. Kan di dalam Al-Quran. Tidak asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti akidah di balik itu. Maka dari situ memperbaiki akidah kita, memperbaiki karakter kita yang muncul menjadi sabar. Sabar itu dalam proses belajarnya pakai proses. Kan Rasulullah mengingatkan di dalam hadis, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu cara mendapatkannya ya pakai belajar. Wa innamal hilmu bitta'allum. Hilm
Sikap bijaksana itu juga pakai latihan, nggak langsung tiba-tiba langsung bijaksana. Pakai latihan. Yang bawah itu yang biasanya gampang marah, gampang ya harus belajar tarik nafas. Makanya dikatakan kalau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau dalam keadaan duduk, berbaringlah. Atau dalam riwayat ini Rasulullah mengingatkan prakteknya. Dalam keadaan marah, segera berwuduklah, karena marah itu dari api dan api itu dari syaitan. Karena marah itu dari syaitan dan syaitan itu dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Hubungannya dengan hadis yang tadi. Makanya kalau kita marah, ingat aja wudhu. Karena kita wudhu, kita ingat suci, kita ingatkan kita sedang akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cara-cara seperti ini. Tentu ada hal yang spesifik lagi, khusus dilihat tentang dunia anak. Sekarang banyak metode itu. Saya terkejut kalau dulu ada anak usia 9 tahun hafal Quran. Tapi kalau rata-rata itu terjadi di Timur Tengah, itu biasanya biasa. Sekarang usia 7 tahun, Fakhruddin namanya, dari Maluku apa aja saya gitu ya. Itu hobinya gara-gara sering disetelkan itu TV-nya itu, ayat-ayat Al-Quran. Sampai kalau diganti itu tidak mau dia, maunya yang itu. Sampai ketika ibunya membacakan, dia tidur di sampingnya, ibunya sedang membaca, ibu ayahnya memang hafal Al-Quran, sedang membaca, anaknya tiba-tiba menyaut, nggak terputus, sampai diminta berhenti. Lalu di situ menunjukkan, di YouTube muncul kan, cari saja Fakhruddin, seorang hafid anak kecil. Jadi mirip kan, gak terkejut lagi kalau begitu benarlah Imam Syafi'i dulu usia 7 tahun hafalan, usia 10 tahun hafal Qurannya selesai, tinggal menghafal kitab hadis. Salah satunya yang selesai dihafalkan adalah kitab Muwatta. Dan usia 18 tahun, nggak sampai 20 tahun, artinya belum lulus kuliah kalau usia kita. Sudah pada taraf mustahil mutlak. Ulama-ulama meminta dapatnya. Dalam semua ilmu, bayangkan melewati satu ilmu saja, ilmu farok ini. Saya saja sampai pening sekarang. Ya, ketika digabungkan dengan bayangkan beliau usia 18 tahun sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu sebagai yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang terlewatkan dari pertanyaan dan apa yang ditanyakan juga ada hal yang berlebihan. Semuanya dari kelemahan diri saya. Dan semua yang baik dan benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini semua kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lupa dihazan. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.